maka Loh, di acara ini. kasus Makassar kenapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji dan syukur kehadirat Allah atas segala rahmatnya. Yang kami hormati Bapak Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan, Bapak Haji Dedi Slamet Riyadi MAG. Yang kami hormati Ibu Hasniati SS MAG, Aktor Resolusi Konflik atau ARK dari Provinsi Sulawesi Selatan sebagai narasumber, dan kepada panitia debat yang saya hormati juga seluruh peserta Zoom meeting yang hadir pada malam hari ini. Di acara webinar debat diskusi transformasi fungsi masjid dalam bina damai melalui peran penyuluh. Studi kasus Masjid Al-Ayubi Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Saya ucapkan selamat datang kepada semua hadirin, selamat bergabung. Hari ini, hari Rabu tanggal 22 Januari tahun 2025, mari kita mulai acara kita dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama, dan kepada semua teman-teman non-muslim, silahkan berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Semoga acara kita hari ini berjalan dengan lancar. Saya Novi Dwi Solihah, ARK dari Jawa Tengah, sebagai moderator. Sebelum acara kita mulai, saya ingin sedikit menjelaskan tentang apa itu ARK. Mungkin bagi teman-teman masih banyak yang bingung dengan ARK. ARK adalah mereka yang pernah mengikuti kegiatan SPAK atau Sekolah Penghulu dan Penyuluh Aktor Resolusi Konflik yang diadakan oleh Subdirektorat Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik, Direktorat Urais dan Pembinaan Syariah, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Hari ini kita berkumpul dalam acara yang bermakna, semoga kita dapat menerima ilmu dan hikmah yang berguna. Sebagai pengantar kegiatan malam ini, kepada keynote speaker kita, Bapak Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik, Bapak Haji Dedi Slamet Riyadi, kami harapkan untuk memberikan pengarahan kepada beliau, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya sampaikan ucapan selamat malam buat semua Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya, para penyuluh, para penghulu, mungkin juga ada para kasih bimas atau misalnya ketua tim Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan yang mungkin hadir pada debat yang ke-13 ini. Puji syukur kita aturkan kepada Allah atas nikmatnya kita masih bisa melangsungkan kegiatan rutin diskusi penguatan aktor resolusi konflik yang alhamdulillah saat ini sudah berlangsung yang minggu yang ke-13. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari kegiatan ini buat peningkatan wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana kita berinteraksi dengan sesama kita dengan manusia yang lain, kelompok yang lain, dengan umat-umat yang berbeda misalnya.
Ini mungkin bagi kawan-kawan yang mungkin baru bergabung dengan diskusi ini bukan hanya diskusi untuk para ARK atau aktor resolusi konflik, tapi juga buat ini diskusi yang umum ya, diskusi umum terbuka bagi siapapun, karena permasalahan agama dihadapi oleh para penyuluh, misalnya para ASN, insan aparatur Kementerian Agama, menunaikan dan menjaga konstitusi gitu ya, menjaga konstitusi. Siapa ya, Trump yang kemarin itu kan itu menjadi kalimat yang pertama untuk preserve constitution gitu. Dan kita juga sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah ya, kita juga punya kewajiban untuk menjaga dan menunaikan konstitusi. Menjadi tugas kita untuk menjamin, melindungi dan menjamin hak-hak konstitusional warga negara. Jadi jika ada tetangganya atau komunitasnya atau di tengah masyarakatnya atau di tengah kelompok masyarakat atau individu yang kemudian tidak terpenuhi hak-hak konstitusionalnya, misalnya mau daftar nikah tidak dibolehkan oleh KUA misalnya karena dianggap bukan muslim atau dianggap sesat dan lain sebagainya, misalnya ada kita ingin memberikan tempat ibadah, atau misalnya ingin menunaikan, atau misalnya ingin rekomendasi untuk tempat pendidikan, lembaga pendidikan dan lain, kemudian ada kesulitan, ada halangan, ada rintangan, maka itu menjadi tugas bagi aparatur negara, aparatur pemerintah untuk membantu agar masyarakat, warga, dan kelompok masyarakat dan siapapun warga negara Indonesia agar hak-hak konstitusional mereka itu terpenuhi gitu. Insya Allah ya itu akan menjadi lumbung kebaikan ya, pahala kebaikan dan kebaikan bagi kemanusiaan. Itu sebenarnya yang menjadi tugas penting dari ARK. Jadi ada para aktor resolusi konflik itu diharapkan memiliki kepedulian sosial dan kepekaan sosial ketika melihat ada aktivitas ibadah atau aktivitas keagamaan di satu kelompok yang dianggap bahwa ini akan memicu konflik atau misalnya akan berujung pada konflik, ya mohon agar segera berkoordinasi dengan kepala Kemenagnya. Kalau misalnya di tingkat kepala Kemenag ada kesulitan, mungkin ada keengganan atau apa, ya bisa berkoordinasi dengan kami di Subdit Bina Paham untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan mitigasi agar jangan sampai fenomena yang terjadi itu kemudian berkembang dan memicu konflik sosial. Itu yang menjadi tugas dan kewajiban para aktor resolusi konflik secara khususnya, dan para aparatur pemerintah khususnya, dan aparatur Kementerian Agama gitu. Itu saja mungkin pada tema kali ini akan menyoal tentang peran penyuluh dalam upaya membangun bina damai ya, melalui peran di masjid gitu. Mudah-mudahan pengalaman yang akan disampaikan oleh Ibu Hasniati dari Sulawesi Selatan bisa berdampak dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kasubdit untuk pengarahannya. Semoga kami semuanya yang hadir di sini semakin tercerahkan. Semoga Bapak Kasubdit senantiasa dalam keadaan yang sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum acara kami lanjutkan ke narasumber, akan kami bacakan biodata dari narasumber kita dahulu, yaitu Ibu Hasniati SS
MAG. Beliau beralamat di Jalan Amirullah nomor 13 Makassar. Tempat tanggal lahir Bone 1 April 1980. Mempunyai 2 orang putra dan Madrasah Ibtidaiyah Sudiale tahun 1992, tamat pesantren Ma'had Hadis Biru Bone tahun 1995, tamat 1998. Tamat S1 di Sastra Arab UIN Alauddin Makassar di tahun 2002, tamat S2 di Ilmu Tafsir tahun 2021, dan saat ini sedang melanjutkan pendidikan S3 Tafsir Al-Quran dimulai dari tahun 2022 sampai sekarang. Pengalaman beliau adalah penyuluh teladan nasional di tahun 2018, juara 1 Provinsi PAI Award atau Penyuluh Agama Islam Award kategori pemberdayaan ekonomi umat di tahun 2024, dan juara 1 Lomba Baca Doa MTQ Korpri tingkat provinsi. Itu adalah biodata beliau. Subhanallah, prestasinya luar biasa. Semoga bisa menular kepada teman-teman yang ada di sini ya, terutama para penyuluh ya. Baik, materi yang akan dia sampaikan adalah yang fungsi masjid dalam bina damai melalui peran penyuluh. Studi kasus Masjid Al-Ayubi, Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Yang pokok masalah yang akan dibahas hari ini adalah bagaimana fungsi masjid yang seharusnya, seperti apa fungsi masjid kenyataannya, serta apa peran penyuluh agama Islam. Persilahkan untuk memaparkan materi selama kurang lebih 30 menit ke depan. Silakan Ibu Asmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat, yang kami hormati Kasubtim Evaluasi Kinerja Penyuluh Agama Islam Bang Heru atau Bang Hersus yang lebih dikenal oleh teman-teman penyuluh. Kemudian yang kami hormati Bapak Kasih Bimas Islam Kementerian Agama Kota Makassar. Alhamdulillah beliau sempat hadir. Mohon maaf, mungkin juga ada Bapak Kasubtim, Bapak Katim Penyuluh Agama Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Juga hadir Bapak Kasih Pontren Kementerian Agama Sulawesi Selatan. Terima kasih Pak meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami penyuluh agama. Yang kami hormati pula Ketua Masjid Al-Ayubi Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, dan saya tak lupa menyapa teman tidur saya juga ada hadir pada pertemuan ini, Bapak Isman Karim SAG MA, dan seluruh rekan-rekan penyuluh agama yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah, tentunya kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama hadir dalam kegiatan virtual yang sudah menjadi rutin dilaksanakan oleh teman-teman dari ARK. Salam serta salawat senantiasa kita persembahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai panutan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan hari ini, saya diberikan amanah untuk menjadi narasumber, tentu bukan karena pengetahuan saya lebih dari teman-teman, akan tetapi semata-mata ingin sharing, berbagi, mana tahu apa yang saya lakukan selama ini bisa juga diterapkan oleh teman-teman penyuluh yang ada di daerah lain.
Sebelumnya saya pastikan dulu, host, apakah materi yang akan saya sampaikan ini sudah muncul di screen? Belum, Bu. Belum muncul. Oke, dulu ya. Belum kelihatan Ibu. Ya, belum muncul Ibu. Belum. Ditunggu. Belum nampak. Ini ya. Dulu. Saya keluar dulu deh. Gimana? Apakah sudah muncul? Belum spesifik. Tidak dulu. Udah ya? Sudah ada. Coba diklik materinya. Ya. Ya, sip. Oke. Ya, ada. Ya, sudah ada. Ya, sekali lagi saya ulangi bahwa materi pada hari ini adalah tentang transformasi peran masjid atau transformasi fungsi masjid dalam Bina Damai melalui peran penyuluh. Ini studi kasusnya kebetulan di Masjid Al-Ayyubi Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, yang dimana sehari-hari kami beraktivitas di sana. Jadi kesempatan ini kami ingin sharing tentang kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di Masjid Al-Ayyubi Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Transformasi fungsi masjid. Saya kira masjid bukan lagi hanya sebagai ritual ibadah semata, akan tetapi masjid sudah menjadi pusat pendidikan, sudah menjadi pusat ekonomi, pusat budaya, bahkan pusat untuk kegiatan-kegiatan sosial. Jadi sudah berkembang fungsinya. Saya kira ini tidak perlu terlalu jauh saya membahas karena tentunya teman-teman semua sudah memahami betul bagaimana tugas kita sebagai seorang penyuluh agama dan selama ini memang beraktivitas di masjid. Namun saya kira yang menjadi motivasi kita untuk memakmurkan masjid, ya, peran penyuluh agama. Bagaimana masjid itu bisa makmur. Nah, tentunya ini karena jelas sekali digambarkan di dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 18. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, ya, walam yahsya illallah, dan tidak ada, saya menekankan di sini bahwa tidak ada yang ditakuti illallah kecuali hanya Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Harapannya bahwa mereka senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya tertarik dengan ini? Karena memakmurkan masjid memang bukan hal yang mudah. Banyak sekali tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam perjalanan kita. Mungkin ada yang kurang sreg
karena mungkin di masjid itu punya berbagai macam paham keagamaan, atau mungkin merasa bahwa mereka lebih dulu daripada kita yang baru masuk. Nah, banyak sekali tantangan-tantangan, sehingga yang bisa memakmurkan masjid itu adalah memang orang yang sangat tegar, orang yang pantang menyerah, yang ditakuti hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus memakmurkan masjid? Karena di dalam hadis disebutkan, "Man bana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah, banallahu lahu mislahu fil jannah." Jadi orang yang memakmurkan masjid itu akan mendapatkan balasan bangunan seperti itu di surga. Nah, ini janji Allah, Al-Quran dan hadis sudah menjelaskan. Jadi kita tidak perlu ragu. Kenapa? Karena memang memakmurkan masjid itu tugas kita sebagai seorang penyuluh agama. Selanjutnya, kami kemudian mengambil sesuatu pokok permasalahan bagaimana fungsi masjid yang seharusnya, seperti apa fungsi masjid kenyataannya, dan seperti apa peran penyuluh agama Islam di sini. Fungsi masjid idealnya memang tentu ya bagaimana masjid itu terus berkembang. Tapi pada kenyataannya kadang-kadang tidak seperti itu kenyataan yang terjadi. Banyak sekali kendala-kendala yang kita hadapi. Ya, belum lagi persoalan yang sering muncul saat ini, masalah arah kiblat misalnya. Nah, itu menjadi polemik. Ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, terus di masjid itu pengurusnya berbeda paham. Nah, sehingga fungsi masjid itu bergeser. Tidak lagi makmur, tidak lagi ramai karena adanya perbedaan-perbedaan yang terjadi di masjid tersebut. Saya ingin membahas Masjid Al-Ayyubi, kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Gambarannya Masjid Al-Ayyubi itu berdiri megah dengan 2 lantai. Kebetulan pada masa gubernur yang lalu, masjid itu direnovasi sehingga menjadi 2 lantai. Jadi masjid itu besar sekali. Akan tetapi masjidnya besar, cuman saya melihatnya bahwa masjid di sana itu agak-agak sepi waktu saya berkunjung pertama kali. Padahal sayang sekali karena masjid itu terdapat ruangan-ruangan yang kosong yang tidak dimanfaatkan. Akhirnya suatu waktu saya berbincang-bincang dengan pengurus masjid, yang kebetulan pengurus masjid adalah rekan sama-sama di pengurus Dewan Masjid Indonesia Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga sama-sama dalam organisasi BKPRNI. Ya, tentu ini sejalan pula dengan penyuluh agama. Jadi kami di sini tentu punya tugas selaku penyuluh agama, selaku pengurus Dewan Masjid, dan juga selaku pengurus BKPRNI. Tentu ketiga tugas fungsi ini akhirnya berjalan dengan kegiatan yang kami lakukan di Masjid Al-Ayyubi. Awalnya masjid ini sebenarnya berpaham moderat, menerima semua perbedaan-perbedaan di antara jamaah. Namun dalam perjalanannya kemudian terkesan eksklusif, yang diwarnai dengan kelompok-kelompok kecil yang kemudian tidak lagi ramah dengan tradisi keagamaan yang ada di masjid itu sebelumnya. Keagamaan seperti Isra Miraj, Maulid, dan peringatan Tahun Baru Islam, kegiatan zikir dan doa bersama itu dilaksanakan. Tetapi setelah itu munculnya paham-paham dari eksklusif ini
yang warnai sehingga berubah menjadi kegiatan-kegiatan itu hilang seperti itu. Sebenarnya keadaan seperti ini sih biasa saja, seolah tidak ada masalah, namun secara tidak langsung dan lambat laun itu tentu menimbulkan keresahan dan kegelisahan di antara jamaah. Khususnya ketika ada pihak yang merasa paling benar dan memvonis yang lain itu salah. Ada yang mengklaim paling berhak atas surga dan menganggap bahwa paham keagamaannya lah yang benar. Nah, tentu itu menyebabkan perpecahan dan intoleransi antar umat beragama. Dalam hal ini, tergeraklah hati kami sebagai seorang penyuluh agama untuk mencoba memikirkan apa yang seharusnya kami lakukan untuk memakmurkan masjid kantor gubernur. Ini juga tantangan yang pernah disampaikan oleh almarhum Bapak Kakanwil Kementerian Agama, Bapak Haji Muhammad Tonang. Waktu itu beliau sempat menantang kami. Saya merasa tertantang dengan pernyataan beliau bahwa kenapa penyuluh agama itu selama ini membina hanya di majelis taklim lorong atau mungkin di TPQ. Seharusnya penyuluh agama itu harus membina di instansi. Nah, akhirnya tantangan beliau itu kami terima dan alhamdulillah kami buktikan di masjid kantor gubernur. Selanjutnya bersama pengurus masjid pada Maret 2024 mulailah kami membuat jadwal pengajian yang waktu itu hanya sebatas pada tahsin Al-Quran dan dihadiri oleh 15 orang jamaah yang terdiri dari ASN. Pertemuannya setiap hari Kamis. Setelah itu kami mencoba memikirkan kembali bagaimana caranya masjid seluas ini bisa ramai. Akhirnya kami mencoba lagi memikirkan untuk membentuk kegiatan yang dinamakan dengan kegiatan susul berdoa. Susul berdoa ini pelaksanaannya adalah setiap Selasa, Rabu, Kamis pada jam 8 sampai jam 9. Nah, kegiatan ini diawali dengan mengaji 3 halaman setiap hari. Karena 3 hari dalam sepekan, jadi 1 juz dalam sepekan. Jadi one juz, 1 week. Akhirnya seperti itu. Dan itu diikuti oleh semua ASN lingkup kantor gubernur Sulawesi Selatan. Alhamdulillah pada waktu itu Pak PJ Gubernur, Bapak Profesor Zudan Arif Fahrullah, dan alhamdulillah kegiatan ini, susul berdoa ini menjadi sebuah kegiatan rutin yang dilaksanakan di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Setelah itu, kemudian kami berpikir lagi untuk membentuk majelis taklim agar syiar Islam dan memakmurkan masjid bisa lebih maksimal. Lalu pada tanggal 17 Oktober terbentuklah Majelis Taklim Al-Mahabbah Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang pelantikannya dihadiri langsung oleh Bapak PJ Gubernur bersama dengan seluruh ASN yang ada di lingkup kantor pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah itu, Majelis Taklim Al-Mahabbah kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya Majelis Taklim
pada 56 organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi kembali kami pada saat pelaksanaan peringatan Hari Ibu audiensi dengan Ibu PJ bahwa mungkin ada baiknya kalau Majelis Taklim di acara peringatan Hari Ibu itu juga sekalian diadakan pelantikan pengurus Majelis Taklim di semua OPD yang ada di lingkup kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, dan alhamdulillah disambut baik oleh beliau. Akhirnya kami bersama dengan Majelis Taklim menyelenggarakan kegiatan tersebut. Jadi sudah ada 56 Majelis Taklim yang terbentuk di organisasi perangkat daerah lingkup kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Kami terus melakukan terobosan-terobosan dan inovasi karena alhamdulillah kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan direspon baik oleh pengurus masjid dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Lalu pada tanggal 26 November kami bentuk lagi yang namanya Pesantren Al-Quran Weekend yang kami sebut PQ Weekend, di mana pesantren ini tujuannya adalah untuk membina tahfiz, tafsir, tilawah, dan dakwah untuk persiapan nanti peserta-peserta MTQ, STQ di tingkat provinsi dan tingkat nasional. Pesantren Al-Quran Weekend ini dilaksanakan 2 hari, yaitu Sabtu jam 9 mereka masuk, kemudian pulang pada hari Ahad jam 5 sore. Ya, teman-teman yang ada di wilayah Kota Makassar atau mungkin Sulawesi Selatan yang punya putra-putri, silahkan mendaftarkan anaknya untuk bersama-sama belajar di pesantren weekend. Jadi alhamdulillah dengan kehadiran kami penyuluh agama, tentunya banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di kompleks kantor gubernur. Peringatan hari-hari besar Islam seperti Maulid yang tadinya tidak pernah ada pada masa pemerintahan Pak Gubernur yang lalu. Dengan kehadiran kami, alhamdulillah kegiatan hari-hari besar sudah berjalan dan itu direspon baik oleh Majelis Taklim. Majelis Taklim sendiri dalam sejarah menurut pegawai yang ada di kantor gubernur belum pernah ada sebelumnya, tapi alhamdulillah ini sudah ada dan beranggotakan kurang lebih 80 orang. Alhamdulillah, semoga langkah-langkah yang kami tempuh ini terus diapresiasi baik oleh pemerintah, dan kami mengajak teman-teman untuk bersama-sama mari dengan terbentuknya Majelis Taklim di 56 organisasi perangkat daerah yang ada di lingkup kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, saya kira itu menjadi awal yang memudahkan teman-teman yang ingin membina di instansi. Mereka semua butuh kita, penyuluh agama. Kami bisa memfasilitasi jika teman-teman ingin bergabung, dan khususnya penyuluh-penyuluh yang ada di Kota Makassar. Itu bersama-sama melakukan kegiatan-kegiatan di OPD-OPD yang ada di lingkup kantor gubernur. Ide ini juga pernah kami sampaikan kepada Bapak Kanwil Kementerian Agama almarhum Bapak Haji Muhammad Tonang. Al-Fatihah untuk beliau. Dan alhamdulillah juga sudah ada berjalan sekarang di Kanwil Rabu Ibadah. Ya, semoga di tempat lain juga bisa terlaksana kegiatan-kegiatan yang sama dan bisa lebih baik dari kegiatan yang sudah kami lakukan. Saya kira itulah yang sempat kami sharingkan. Mungkin sangat jauh, pemaparannya pun sangat jauh dari kesempurnaan.
Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Hasniati untuk ilmunya yang sangat luar biasa sekali ya. Saya menggarisbawahinya adalah memakmurkan masjid itu sebagai tugas penyuluh agama. Kalimat pelecut yang luar biasa bagi kami penyuluh agama. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Kasubdit Evaluasi Kinerja Penyuluh, Bapak Heri Susanto atas kehadirannya. Baik, selanjutnya kami buka termin untuk sesi pertanyaan hari ini ya. Malam ini sekitar 30 menit ke depan kita akan melakukan diskusi. Silahkan untuk teman-teman, adakah yang sudah raise hand? Belum ada yang raise hand ya? Atau kalau teman-teman mungkin ingin menuliskannya di kolom chat, silahkan dituliskan di kolom komentar untuk pertanyaannya. Jika belum ada pertanyaan, adakah teman-teman yang ingin menambahkannya? Mungkin Pak Kasubdit ingin menambahkan dulu? Enggak, paling cuma mau tanya aja. Maksudnya dalam pelaksanaan itu adakah kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Tazah Hasniati dan gimana cara mengatasinya? Coba itu aja paling biar sharing-sharing dengan teman-teman. Makasih. Iya, terima kasih Pak Kasubdit. Silahkan Ibu Hasniati untuk menjawab pertanyaan dari beliau. Terima kasih atas tanggapannya Pak Kasubdit. Dari pengalaman kami dalam kegiatan yang selama ini kami lakukan, alhamdulillah belum mendapatkan kendala yang dapat menghambat. Bahkan yang ada justru mereka di sana itu sangat respon dengan kegiatan-kegiatan keagamaan itu. Bahkan ya tentu ada juga barangkali yang dari yang saya jelaskan tadi ya, eksklusivisme itu dulunya sebenarnya kenapa tidak ada kegiatan seperti sholawatan di masjid, ya tentu karena dianggap itu haram bagi mereka. Akan tetapi alhamdulillah sejak kami beraktivitas di sana, mereka tidak pernah mungkin juga merasa terganggu, tapi secara langsung tidak pernah menyampaikan. Dan saya melihat kegiatan di sana itu justru direspon positif. Barangkali mungkin yang masih menjadi tanda tanya dan rasa penasaran saya hingga saat ini adalah bagaimana selanjutnya. Ya, karena memang Bapak PJ Gubernur dua periode yang lalu, mereka semua merespon baik. Akan tetapi untuk yang definitifnya nanti gubernur terpilih, tentu itu menjadi tantangan besar buat kami dan tidak melemahkan semangat kami untuk terus melakukan kegiatan. Iya, iya, anak pesantren biru. Kita ini sama sekali tidak berbekas pengetahuan dan keyakinan kita terhadap perilaku kita. Tidak berbekas. Jadi Pak Kasubdit sama sekali alhamdulillah tidak mendapatkan kendala, bahkan disambut baik oleh teman-teman ASN yang ada di lingkup kantor gubernur. Cukup Bu Hasni? Ya. Ya, bagaimana Pak Hedus? Sudah cukup untuk jawabannya ya? Oh ya, terima kasih. Ya. Kemudian di kolom chat ini ada pertanyaan. Monggo silahkan dari Ibu Titik ya. Apakah ingin secara live atau di
saya bacakan di kolom chat ini. Silakan Ibu Titi. Ibu Titi Anggraini, penyuluh agama Islam dari Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Apakah ada masih bersama kami? Silakan untuk membuka mikrofonnya. Halo. Sebentar saya balik. Ya, Ibu Titi ada? Ya, kami tunggu beberapa detik lagi ya. Oh, katanya dibacakan saja, Mbak. Dibaca saja chatnya. Bacakan saja. Oke, siap. Ya, baik, sudah. Izin moderator. Oh iya, bagaimana? Ini kolom chat saya menghilang sebentar, mohon maaf. Ada yang mau bertanya lewat live dulu? Boleh Bu ya, moderator. Oh, ya. Silahkan, Bapak siapa ini? Silahkan memperkenalkan diri. Ya, Haris. Ya, silahkan Bapak. Makasih banyak. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Ibu Hasniati sebagai salah satu penerima beasiswa di Provinsi Sulsel ya. Terima kasih. Apa ya tadi yang dipaparkan oleh Ibu Hasniati selaku pemateri dalam hal ini, itu tidak terlepas dari apa namanya keadaan di Provinsi Sulawesi saat ini, di mana selama 2 periode ini bukan orang asli dari Sulawesi Selatan. Itu yang pertama. Karena itu juga sangat berpengaruh terhadap hubungan emosional antara Ibu Hasniati sendiri dengan pemerintah provinsi. Saya realkan seperti ini. Kalau dulu di gubernur, kan gubernurnya Pak Andi Amran Sulaiman, itu orang asli Sulawesi. Saya coba memahami apa yang disebut Ibu Hasniati itu sebagai eksklusif, ya kira-kira berpaham salafi, kira-kira begitu barangkali yang samaannya ya disebut eksklusif tadi, sehingga kegiatan-kegiatan misalnya ritual-ritual keagamaan seperti sholawat, kemudian doa-doa zikir dan seterusnya itu mungkin tidak mencolok, gitu karena mungkin memang gubernurnya berpaham salaf, termasuk juga mungkin di kantor gubernur sendiri. Oleh karena itu, yang kita khawatirkan ketika beliau menjabat, kegiatan-kegiatan yang Ibu Hasniati sudah bangun sedemikian rupa bersama PJ gubernur sebelumnya, jangan sampai terputus gitu. Oleh karena itu, seberapa besar pun kekuatan Ibu Hasniati itu dalam kapasitas personal gitu, saya bersaran kepada Ibu Hasniati supaya bisa menggandeng gitu, terutama dalam hal ini pengurus wilayah IPARI Sulawesi Selatan. Itu saya maksud. Ketika mungkin suatu saat nanti Ibu Hasniati dipandang misalnya dari pemerintah provinsi ya sudah tidak ada lagi hubungan misalnya emosional, akhirnya secara organisasi PW IPARI Sulsel itu bisa ini Bu, bisa melanjutkan program-program ini Bu. Karena dari tadi saya belum dengar keterlibatan IPARI dalam hal ini IPARI Sulsel karena skalanya provinsi, untuk dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan ini, termasuk dalam hal pembentukan kelompok majelis taklim di 56 tadi yang sudah terbentuk, gitu, sehingga nanti mudah juga untuk berkomunikasi keterlibatan teman-teman penyuluh khusus di Kota Makassar dalam memberikan sebagai pemateri dan seterusnya. Saya kira untuk sementara demikian. Makasih. Ya, terima kasih Bapak. Silakan Ibu Hasniati, Ibu jawabannya. Terima kasih Pak Andi Haris atas tanggapannya. Sebenarnya kami pernah mengundang teman-teman penyuluh Kementerian Agama Kota Makassar, juga hadir pada waktu itu Ketua IPARI Provinsi Sulawesi Selatan, dan saya sempat memang menyampaikan bahwa mari kita sama-sama
melakukan pembinaan di Masjid Al-Ayyubi kantor gubernur. Apalagi ini kan bukan hanya di Masjid kantor gubernur diadakan, akan tetapi sudah ada di lingkup pemerintah, termasuk ada di dinas-dinas pendidikan, di sekolah, termasuk sudah ada di kantor-kantor yang dibawa naungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi misalnya penyuluh Kecamatan Panakukang, silakan kita adakan MOU, kemudian kita bersama-sama membina di kantor-kantor kecamatan di wilayah Pemprov yang ada di wilayah penyuluh itu sendiri. Itu pernah kami sampaikan waktu itu. Dan saya sebenarnya sangat mengharapkan teman-teman penyuluh agama mungkin bisa MOU atau apa namanya, kemudian kita melakukan pembinaan di majelis taklim yang ada di OPD yang sudah terbentuk. Kami siap memfasilitasi itu. Kemudian kenapa saya tidak terlalu banyak melibatkan teman-teman, karena terus terang bahwa jangan sampai ada yang menyangka kegiatan-kegiatan dilakukan di sana itu ada jasa atau semacam honor. Itu sama sekali tidak ada. Itu berdasar pada keikhlasan. Tapi alhamdulillah karena keikhlasan itu kami diberikan beasiswa oleh PJ Gubernur yang lalu, itu beasiswa penghargaan, beasiswa sebagai penggerak selama ini di majelis taklim dan kegiatan-kegiatan lain yang ada di kantor gubernur. Ya, jadi janganlah kita terlalu cepat memikirkan materinya. Kita bekerja saja. Insya Allah akan ada balasan-balasan yang akan kita terima nantinya. Jadi ikhlas itu yang kadang-kadang sih memang ada mungkin teman yang berpikir untuk sama-sama berkegiatan di Masjid Al-Ayyubi, tapi itu tadi bahwa memang tidak ada money, karena memang tugas kita sebagai seorang penyuluh agama. Dan saya mengajak ada teman penyuluh agama, ada menurut saya yang saya kenal jiwanya ikhlas juga, tidak diragukan, saya ajak bergabung. Seperti itu. Dan memang menjadi tantangan pada masa depan. Tapi mudah-mudahan saya kira tergantung juga bagaimana kita secara personal melakukan pendekatan. Nah, itulah tugas dan tantangan dari ARK. Semoga setelah pelantikan gubernur, kegiatan-kegiatan yang sudah berlangsung tetap bisa terlaksana dan bahkan lebih baik dan lebih meningkat. Itu harapan kami. Dan mohon juga memang dukungan dari teman-teman penyuluh, mungkin Pak Kabid Renzau Penais atau mungkin Pak Tim bisa bersama-sama untuk saling menguatkan kita, bagaimana apa yang sudah terbentuk itu bisa terus berkembang. Saya kira itu. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup ya untuk tanggapannya. Kemudian saya lanjutkan kepada pertanyaan yang sudah ada di kolom komentar atau kolom chat, yaitu dari Ibu Titik, KUA Kalianda, Lampung Selatan. Mohon izin bertanya, sebagai seorang penyuluh wanita, saya pernah mengajak ibu-ibu di Perum dan seputaran untuk yasinan dan pengajian taklim di masjid. Tapi mereka lebih menyukai dilakukan di rumah dengan dalih bapak-bapak yang sudah yasinan di masjid. Padahal kalau dilakukan di rumah, dari rumah ke rumah lebih repot tuan rumahnya. Pertanyaan saya,
Bagaimana saya mengajak ibu-ibu untuk memakmurkan masjid di seputaran perumahan tersebut? Pertanyaan yang kedua, karena saya kebetulan tugas di KUA, bagaimana cara saya untuk memakmurkan masjid di seputaran tempat saya bertugas? Mohon penjelasannya, terima kasih. Silahkan Ibu Hasniati. Terima kasih atas tanggapannya. Saya kira ya kembali lagi kita bagaimana kita memberikan pemahaman kepada jamaah atau majelis taklim kita bahwa sesungguhnya kegiatan ketika dilakukan di rumah dan di masjid itu ada tujuan tertentu yang kita ingin capai. Ya, dengan kita berkegiatan di masjid itu bisa lebih kuat pengaruhnya untuk menarik jamaah-jamaah yang ada di sekitar masjid untuk bisa bergabung, ya, karena tentu lebih luas, lebih lapang dibanding ketika kita adakan di rumah. Ya, saya kira seperti itu. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi sudah ya? Pertanyaan tentang bagaimana agar masjid yang ada di sekitar kantor, ya saya kira memulai saja dulu. Jangan kita selalu memikirkan hal-hal yang mungkin akan menjadi penghambat. Misalnya nanti kita tidak diterima lah, atau tanggapan lain-lain. Intinya kita harus memulai dulu. Nah, ketika kita sudah memulai, mungkin nanti dalam perjalanan ada kendala-kendala yang kita dapati, baru kita mencoba untuk memikirkan solusi-solusinya. Saya kira seperti itu. Yang jelasnya niatan kita adalah baik, tentu Allah akan membantu kita untuk mewujudkan apa yang kita harapkan. Iya, baik. Terima kasih sekali yang luar biasa sekali sudah menjawab semua pertanyaan Ibu Titi dengan puas ya Bu ya. Kemudian ada satu lagi yang dari kolom komentar sebelum saya kembalikan kepada peserta Zoom, yaitu terima kasih kepada Bapak Kasih Dimas dari Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Beliau memberikan pertanyaan, izin tanya, kegiatan yang dilakukan sudah masuk di jam kerja. Yang dilaksanakan apakah kemudian tidak mengganggu pelayanan yang ada di kantor tersebut? Ya, matur suwun sangat. Itu, silakan Ibu. Ya, siap. Saya kira justru itulah tugasnya penyuluh agama. Penyuluh agama bukan berada di kantor, ya, tapi bagaimana berada di lapangan melaksanakan fungsinya. Justru yang menjadi pertanyaan ketika penyuluh agama itu berada di kantor, tidak jelas apa yang dilakukan. Tapi kadang-kadang sebenarnya itulah dilema yang sering dihadapi oleh penyuluh agama. Ketika ada atasan yang beranggapan bahwa penyuluh agama itu harus berada di kantor pada saat jam kerja. Ya, saya kira tidak ada masalah kalau memang tidak ada kegiatan lain yang kegiatan-kegiatan penyuluhan. Itu tidak ada masalah kalau berada di kantor. Tapi kalau ada pembinaan-pembinaan, ya saya kira tidak mesti harus kita lakukan di luar jam kerja. Bahkan ada teman-teman penyuluh agama melakukan kegiatan di jam kantor sampai di luar jam kerja. Jadi layaklah penyuluh agama itu sebenarnya diapresiasi, bukan di apa istilahnya, kadang-kadang di sentimental. Mohon izin Ibu. Ya. Halo Ibu. Ya, siapa? Maksud saya kan begini. Jadi apakah itu posisi panjenengan kan di Masjid Al-Ayyubi yang kebetulan kan di wilayah gubernuran itu. Saya kan apakah tidak mengganggu pelayanan masyarakat yang ada di gubernuran, karena ngajinya kan jam 8 sampai dengan jam 9. Bukan pada Ibu sendiri, tetapi gitu. Iya, gitu. Matur suwun. Ya, siapa? Saya kira tidak, karena memang Pak Gubernur sendiri
yang sangat merespon kegiatan itu. Nah, beliau beranggapan bahwa sebelum memulai pekerjaan kita harus memulai dulu dengan beribadah, sehingga sangat positif sekali ASN-ASN yang ada di sana itu sebelum memulai kegiatan melakukan salat duha dulu, lalu kemudian mengaji bersama. Setelah mengaji bersama ada ceramah, mendengarkan ceramah agama dan doa. Jadi justru disambut baik oleh PJ Gubernur, dan tentu itu karena atasan mereka yang mendukung, sehingga kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Bahkan diharapkan mengikuti kegiatan itu. Kalau Pak PJ datang, wah ramai sekali Pak di sana, penuh untuk masjid. Nah, kadang-kadang kalau Pak PJ tidak datang, agak lesu. Nah, tapi setiap hari Senin, beliau selalu memantau kegiatan Sulsel berdoa itu. Jadi diharapkan kepada semua OPD untuk terus melakukan. Bahkan di akhir jabatan beliau kemarin mengharapkan bahwa semoga kegiatan yang baik ini bisa terus berjalan walaupun beliau sudah tidak bertugas lagi di Sulawesi Selatan. Ya, karena mereka mengatakan bahwa pelayanan biasanya itu efektifnya jam 9. Jadi jam 8 sampai jam 9 kegiatannya itu tidak mengganggu, Pak. Ya, baik. Monggo, Bapak Kasih Dimas, masih ada yang dipertanyakan atau sudah cukup? Terima kasih, matur suwun, Bu. Iya, Pak. Iya, Pak. Kami coba. Adakah saya kembalikan kepada semua peserta yang di sini? Ini ada yang raise hand, Ibu Fatmawati yang paling atas. Silahkan Ibu. Ibu Fatma. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu moderator yang cantik bersama Ibu narasumber yang terhormat Bapak Kasubdit, yang kami hormati Pak Katim Evaluasi Penyuluh, para Kasih Bimas yang sempat bergabung, mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu. Teman-teman peserta webinar edisi 13 malam ini yang berbahagia. Menarik apa yang disampaikan oleh Ibu Hasni tentang masjid ya. Satu hal yang menjadi tantangan bagi kita sekarang, bagi penyuluh agama. Kalau di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan semua persoalan-persoalan itu, baik persoalan kenegaraan, keagamaan itu dibicarakan di masjid. Tapi itu kayaknya bergeser sekarang deh. Karena kenapa? Ada beberapa paham yang ya artinya mungkin pribadi saja yang berkembang di masyarakat bahwa persoalan-persoalan politik itu tidak boleh dibahas di masjid. Padahal di zaman Rasulullah kan sampai persoalan begitu Rasulullah dan sahabat itu membicarakan di masjid. Nah, terkait dengan hal ini, bagaimana Ibu narasumber melihat fenomena ini? Karena ini boleh jadi menjadi isu yang memungkinkan munculnya konflik di kalangan masyarakat. Ya, ini terutama di wilayah kami karena pertama wilayah kami berbatasan langsung dengan daerah yang minoritas, itu Tanah Toraja yang semua orang tahu. Yang kedua, di wilayah binaan kami itu, saya sudah sampaikan waktu webinar pekan lalu bahwa di wilayah kami itu ada beberapa yang masuk dalam pantauan BNPT dan bahkan kemarin sudah ada yang ditangkap kasus teroris tapi sudah bebas, dan itu kita melakukan pendekatan sekarang bekerja sama dengan teman-teman di kepolisian. Nah, melihat kondisi ini, bagaimana Ibu narasumber sebagai
salah seorang yang pemerhati masjid lah, karena ada wilayah binaan di Masjid Al-Ayyubi, Provinsi Sulawesi Selatan. Bagaimana Ibu menyikapi persoalan ini yang berkembang di masyarakat tentang beberapa paham yang mengatakan bahwa persoalan politik itu tidak boleh dibahas di masjid. Yang kedua, apa yang saya sampaikan pekan lalu waktu kita webinar, di wilayah kami kemarin ada beberapa tokoh-tokoh yang ya meskipun ketokohannya mungkin masih diragukan, tapi mereka aktif di kegiatan-kegiatan keagamaan, tapi justru mereka yang terlibat secara langsung dalam praktek menjelang pilkada itu bagi-bagi uang, bagi-bagi amplop dengan alasan itu sedekah. Ya, jadi ini juga mungkin perlu pencerahan dari Bapak Ibu semua sebagai bahan untuk kami memberikan pemahaman kepada masyarakat, karena sampai hari ini berawal dari kasus itu banyak sekali pertanyaan dari masyarakat yang masuk ke kami, bagaimana sesungguhnya pandangan agama kita tentang hal ini, tentang kasus ini yang mereka mengatasnamakan sedekah. Ya, saya kira seperti itu untuk sementara. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Novi Dwi selaku moderator kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka dulu mic Bu. Ya, terima kasih kepada Ibu Fatma. Silahkan Ibu Asriati untuk menanggapinya. Ada 2 pertanyaan tadi ya Bu ya. Monggo, silahkan. Kalau menurut saya, kenapa persoalan politik itu tidak boleh dibahas di masjid? Karena pertimbangannya bahwa persoalan politik itu kan sering diangkat sebagai topik yang tidak sesuai, karena masjid itu kan seharusnya menjadi tempat untuk ibadah, untuk berdoa, dan untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi fokus utama masjid itu memang untuk mempererat hubungan silaturahim, hubungan spiritual dengan Allah, dan memberikan ketenangan untuk jamaah. Diskusi politik kan biasanya bisa memecah belah jamaah, khususnya jika ada perbedaan pilihan, ya, karena tentu di dalam situasi atau sekitar masjid itu kan ada banyak sekali calon, dan jika kegiatan politik itu dilakukan oleh calon yang lain, tentu pendukung calon yang lain pun akan merasa tidak nyaman, sehingga kenapa itu tidak layak untuk dilakukan di masjid, karena itu bisa memecah belah jamaah yang ada di masjid. Diskusi politik juga itu sering mengganggu, karena ulama menganggap bahwa politik itu syarat dengan kebenarannya sangat sedikit. Ya, mungkin lebih banyak janji-janji palsu misalnya yang dilakukan oleh caleg-caleg kita. Setelah terpilih, melupakan janjinya. Ya, terkait lagi tadi dengan pemberian sedekah. Saya kira kalau memang niatan caleg itu untuk bersedekah, ya kita pun menerimanya dengan niatan sedekah, bukan money politik. Saya kira seperti itu. Jadi tergantung dari niatan yang memberi. Kalau yang menerima menganggap bahwa itu sedekah dan bukan karena dibeli oleh suaranya, ya saya kira tidak ada masalah. Seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain. Saya mungkin sedikit ini ada telepon dari tadi, minta jawaban sekarang. Nah, insya Allah besok ini kami akan mengadakan, kebetulan sekedar informasi, teman-teman barangkali penyuluh-penyuluh agama yang berkesempatan, yang terdekat bisa hadir bersama kami. Pengajian bulanan Majelis Ta'lim Al-Mahabbah dilakukan pada jam 8, dan pematerinya adalah Dr.
Aisyah Arsyad, salah satu pakar ilmu tafsir yang cukup dikenal. Dan beliau ini dari tadi menghubungi saya untuk kepastiannya, tapi tidak sempat saya respon. Silakan mungkin mau menambahkan jawaban. Ya, monggo silahkan yang lain juga ada yang ingin menambahkan jawabannya. Bagaimana dengan Bu Fatma? Sudah cukupkah puas dengan jawabannya? Sedikit saya tanggapi pernyataan dari Ibu narasumber tentang tergantung dari penerima dan pemberi. Persoalannya begini, pemberian itu -1 ya, -1 menjelang pencoblosan baru berseliweran ke sana kemari membagi dengan alasan sedekah. Kenapa tidak dari dulu-dulu? Saya kira begitu. Tapi yang pasti ini hanya Supaya ingatannya berbagi karena masih kenapa proyek sekali Anda. lagi pertanyaan dari anggota Majelis Taklim, dari masyarakat umum terkait hal ini yang berkembang bahwa itu diatasnamakan sedekah. Jadi seperti itu. Ya, artinya hanya karena waktunya yang pas dengan pilkada, ya, Ya, maka ada saya udang di balik pertanyakan itu. batu. Ya, seperti itu. Begitu Bu Novi. Udang di balik batu itu. Kita mungkin Tapi saya kira juga itu salah satu sebenarnya tugas kita sebagai seorang penyuluh agama untuk memberikan pemahaman kepada jamaah kita bahwa jangan suara kita itu mau dibeli dengan harga semurah itu. Masa hanya dengan uang 100.000 misalnya kita mau memilih padahal belum tentu itu sesuai dengan hati nurani kita. Saya kira seperti itu. Itu tugasnya lah kita sebagai penyuluh agama. Supaya kebiasaan seperti itu semakin hari semakin bisa dikikis sedikit demi sedikit. ya, ini masih ada dua orang yang raisen, Bapak Abdul Rahman dan Ibu Aryani Mamasa. Masing-masing kami berikan waktu, tapi saya urutkan dari atas ya. Bapak Abdul Rahman, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selaku pelaksana harian Kasibi Mas Islam Kota Makassar, tentu mengapresiasi atas apa yang diperankan oleh Bu Hasniati sebagai penyuluh Kota Makassar. Dan ini juga tentunya kaitannya dengan kompetensi yang dimiliki sebagai aktor resolusi ya. Iya. Aktor resolusi konflik. Tentu kita berharap apa yang dirintis ini tetap berlanjut meskipun ada perubahan atau situasi kepemimpinan ya yang bisa saja mempengaruhi adanya political will yang bisa mempengaruhi, tetapi kalau itu dianggap baik dan sudah berdampak ya bagi khususnya ASN pegawai di kantor gubernur, ya mudah-mudahan itu bisa berjalan selanjutnya. Dan tentu ya dibutuhkan komunikasi lebih lanjut, dan tentu juga selain PJ Gubernur ada leading sektor, katakanlah Biro Minstead atau apa yang menangani itu, yang bisa nanti yang sebagai penguat lah. Jadi sehingga Ibu Hasni kan tidak tentu langsung Pak ke PJ-nya, tetapi ada biro khusus yang menangani. Hanya saja yang butuh penguatan di sini, ya Bu Hasni tentu sudah mencoba bagaimana melibatkan teman-teman penyuluh lainnya. Ya. Dan betul juga yang disampaikan Bapak tadi bahwa bagaimana peran IPARI ya dalam membackup penyuluh agama.
ya, karena ya salah satu fungsi organisasi dalam hal ini SDM yang dimiliki, ya kan SDM-nya ini kan kompetensi yang dimiliki itu kan ya itu eh, bukan secara apa ini, itu dibentuk melalui sebuah diklat ya, yang mana diklat itu juga dilakukan oleh kementerian kita, ya, sehingga potensi yang dimiliki itu ya bagaimana diberdayakan ya, diberdayakan di setiap daerah di mana dia berada. Sebagai aktor resolusi, eh, memang perlu secara internal ya di Kementerian Agama ya, hasil setelah mengikuti pelatihan itu atau diklat ya sebagai bentuk pelaporan atau siapa yang mengutus, sebaiknya dapat mempresentasikan kepada pimpinan bahwa ini hasil-hasil didapatkan dan rencana-rencana aksi yang akan dilakukan. Dan tentu akan menjadi arahan pimpinan nantinya untuk melakukan backup apakah melalui organisasi profesi ataupun instansi pembinaan sendiri. Bahwa sasaran apa istilahnya, kelompok sasaran ya penyuluh itu kan ya salah satunya juga instansi pemerintah. Dan alhamdulillah Bu Hasni sudah berhasil melakukan itu. Eh, dan mungkin penguatannya adalah lahirnya MOU atau PKS ya. Dan PKS itu tentu tidak bisa dilakukan seorang pribadi ya, tetapi harus dilakukan instansi atau organisasi ya. Maka peran pribadi Pak Ibu Hasni ini bukan hanya apa ini, harus juga bagaimana menguatkan secara kelembagaan, dikuatkan secara kelembagaan. Nah, maka komunikasi internal dan eksternal itu harus dibangun bersama. Ya, artinya kami salut penyuluh agama Kota Makassar sudah membangun relasi, sudah merintis, bukan hanya sekedar pertanggungjawaban ya dari sebaik atau resolusi, karena program Kementerian Agama mungkin kaitannya dengan early warning system dan apa itu konflik sosial berdimensi agama, semua kan yang dibutuhkan aktor-aktornya dan bisa diterapkan di segala lini. Tentu tantangan ke depan ya akan dihadapi, tetapi semoga ini bisa dikuatkan dan karena ini level provinsi, meskipun Bu Hasni penyuluh agama Kota Makassar bisa atau dapat melakukan konsultasi petunjuk kepada katakanlah setidaknya bidang kabit ya, bidang penais agar apa yang aksi yang dilakukan selama ini itu dapat dimediasi dan dapat divisibilitasi antar lembaga. Demikian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas apa yang telah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak Abdurrahman. Silahkan Ibu Hasniati untuk menanggapi. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kasih Dimas Islam atas support dan motivasinya. Tentunya kami mengharapkan dukungan dari Kasih Dinas Islam untuk selanjutnya bagaimana kegiatan itu bisa terus berlangsung. Dan memang sebenarnya kegiatan atau resolusi konflik untuk wilayah zona E setelah kami mengadakan pelatihan di Manado, sebenarnya kami bersama dengan teman-teman dari zona E, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Tenggara, Gorontalo, Sulbar,
ingin bertemu dan membuat semacam komunitas, ingin beraudiensi dengan Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan untuk mensahkan, mungkin ada semacam forum ARK atau apalah namanya, agar kita bisa terus berkoordinasi dan bagaimana kegiatan ARK yang telah dilakukan itu ada tindak lanjutnya. Tapi memang sampai saat ini rencana itu belum sempat terwujud. Dan mungkin ada petunjuk dari Bapak Kasudit Bina Paham selaku pelaksana kegiatan untuk bagaimana selanjutnya ARK atau alumni ARK yang sudah ikut pelatihan ARK. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hasniati. Karena waktu sudah semakin malam dan pertanyaan masih banyak ya, ini masih ada Ibu tadi yang raise hand, Ibu yang dari Mamasa, masih adakah di sini, Ibu Aryani? Iya, teman-teman sesama ARK. Iya. Ya, saya masih ada. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Akhirnya dipersilahkan juga untuk bertanya. Akhirnya jumpa juga walau lewat Zoom ya. Ya, terima kasih. Ya, sudah bisa bertanya ya. Jadi sangat menarik sekali diskusi kita, bahkan sangat alot sampai jam segini masih on kamera semua. Alhamdulillah. Memang masjid ini salah satu pusat atau salah satu peradaban Islam yang dimulai itu dari masjid. Ya, kalau kita lihat dari peradaban Islam yang mana Rasulullah SAW bersyiar itu rata-rata memang dimulainya dari masjid. Namun memang semakin kesini semakin tergeser fungsi masjid ini. Ya, tadi alhamdulillah Ibu Hasni sudah memaparkan dengan sangat baik sekali. Saya hanya ingin menanyakan tentang bagaimana kondisi atau fungsi masjid jika di dalamnya terjadi dikotomi. Jadi yang awalnya fungsi masjid menjadi tempat untuk bina damai, namun ada juga beberapa masjid yang tidak berfungsi seperti itu, bahkan terjadi dikotomi antara pengurus, antara orang yang berbeda paham misalnya, bahkan ada dikotomi masjid bahwa ini masjid ini masjid itu, ya jadi seperti itu. Jadi bagaimana tanggapan Kanda Hasni ini selaku ARK dalam menghadapi atau memitigasi konflik yang mestinya seperti di masjid ini mestinya kan sebagai pusat bina damai, pusat tempat syiar, tapi ternyata terjadi konflik juga di dalamnya. Mungkin singkat saja seperti itu saja pertanyaan saya karena sudah agak larut kalau di daerah Indonesia bagian timur ini. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Ibu Reni. Silahkan Ibu Hasni untuk memberikan jawabannya. Kemudian untuk sebelumnya, Bang Naif, apakah masih on ya? Ya, silahkan dijawab dulu, Ibu Hasniati. Ya, terima kasih Dinda Aryani, Ibu dari Sulawesi Barat. Saya kira itulah yang terjadi awalnya di Masjid Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, yang tadi saya paparkan bahwa awalnya moderat, melakukan kegiatan-kegiatan yang syiar seperti sholawat mungkin, tapi setelah pemerintah berikutnya, gubernur berikutnya itu ada eksklusivisme. Ya, kegiatan-kegiatan seperti itu sudah ditiadakan karena itu dianggap tidak sejalan dengan paham mereka. Nah, akhirnya Masjid Al-Ayyubi yang megah, yang sudah direnovasi, kelihatan sunyi. Nanti ramai ketika waktu-waktu sholat berjamaah. Setelah itu tidak ada lagi kegiatan di sana. Nah, kebetulan kami ditakdirkan untuk berada di sana
Nah, penyuluh agama kan perannya bagaimana memakmurkan masjidnya. Itulah tantangan kita mengajak orang bersama-sama memakmurkan masjid. Dan alhamdulillah langkah-langkah yang kami lakukan di Masjid Al-Ayyubi, meskipun tadinya dengan adanya eksklusivisme itu justru tidak menghambat kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Di kegiatan sosial berdoa pun yang selalu menjadi pemimpin tadarus biasanya saya, atau mungkin ada lagi anggota majelis taklim lain yang dari golongan akhwat atau perempuan yang ikut, mungkin tadinya ya kan sebelumnya tidak setuju dengan hal-hal seperti itu, tapi tetap juga bersama-sama dengan kita mengaji bersama, mendengarkan mungkin salawat, mengikuti kegiatan maulid. Kita tidak tahu seperti apa isi hati mereka, tapi yang jelasnya bahwa alhamdulillah kegiatan itu bisa berjalan, dan harapan kami semoga dengan hadirnya kembali Bapak Gubernur yang definitif, yang kita tahu seperti apa, kegiatan ini bisa terus berjalan, tentu dukungan dari teman-teman, dan seperti tadi arahan-arahan dari Bapak Kasih Dinas Islam, perlu ada backup dari Pari, dari dari Penais. Jadi saya kira bagi saya ARK ketika menghadapi tantangan seperti itu, justru disitulah peran kita. Kita diajari bagaimana mendekati mereka, menciptakan kerukunan. Saya kira itu tugas kita, dengan bekal pengetahuan yang sudah kita dapatkan selama resolusi konflik, bisa diterapkan untuk membina kedamaian dan kerukunan di lingkungan yang mungkin ada beberapa paham agama yang berbeda. Kira mungkin itu. Kalau ada tambahan dari teman-teman lain. Bagaimana Ibu Asmi sudah tutup? Bu Aryani, apakah ini suara jadi Bang Nai masih ada di kolom chat, apakah kita lanjutkan? Tapi sepertinya waktu sudah semakin malam. Iya, waktunya sudah semakin malam. Ya. Bang Nai kemana ini? Ada kerjaan sedikit. On cam dong. Suruh on cam dong. Masa nggak berani on cam? Udah mulai malam. Nggak ada link lagi dari Pak Katim. Ya. Penyemangat. Itu Bang Naif suruh on cam. Bang Naif suruh on cam itu biar pada kangen itu. Naif, on cam dulu Bang Naif. Sudah mulai malam, Bang. Link absennya belum keluar ini. Link absennya belum didapatkan juga. Ya foto-foto. Karena eksekutornya kayaknya kalau tidak on cam diragukan. Iya. Silakan. Itu sudah belum mandi kayaknya. Semua bolehkah kita ngobrol ini? Ya, link absensi sudah di-share tuh. Ya, ini masih berapa menit lagi? Jika masih ada yang mau menimbul tadi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kasih. Perkenalkan, saya Mahmudi dari Lampung Selatan. Nah, kebetulan kita penyuluh agama selama ini di Lampung Selatan. Saya ingin menanggapilah, menyambung Ibu tadi yang masalah masjid menjadikan polemik, dikotomi dan lainnya. Kalau menurut saya itu ya tinggal pendewasaan jamaahnya, karena memang apapun adanya tidak bisa dipungkiri sebuah ormas
yang berada di Indonesia ini sudah banyak yang berdiri dan memang legal, artinya dilindungi oleh pemerintah. Nah, tentunya dengan sama-sama ormas yang dilindungi oleh pemerintah, salah satu contoh yang terbesar lah di Indonesia ini NU dan Muhammadiyah, dia bisa terus bersinergi jamaahnya, jangan saling rebutan. Nah, bahkan di kemasjidan itu kan juga sudah diatur itu, bahwasanya masjid ini tipenya ada unsur organisasinya dicantumkan Muhammadiyah, NU, terus HDII dan lainnya. Nah, itu bagi saya sudah upaya pemerintah untuk supaya bisa benar-benar sebagai warga Muhammadiyah, kalau memang ada Muhammadiyah ya kumpul di Muhammadiyah, yang NU kumpul di NU. Artinya di sistem kemasjidan NU, kemasjidan Kemenak juga sudah diatur demikian. Masjid-masjidnya sudah diisi dengan apa itu ormas masing-masing. Nah, tentunya dengan sama-sama ormas yang kelegal pemerintahannya sama ya, harus bisa berdamai, ya bisa berdamai, jangan sampai terjadi yang dikatakan dikotomi oleh salah satu ormas atau lainnya. Ya tentunya itu harus dilihat unsur-unsur sejarahnya bagaimana berdirinya, sehingga masyarakat dengan berbagai macam ormas secara amaliyah kemasyarakatan keagamaan tetap bisa bersatu damai di negara Republik Indonesia ini. Terima kasih, itu saja tambahan untuk nyambung Ibu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Sekitar 5 menit lagi ya, kita akan mengakhiri Zoom ini, tapi sebelumnya silahkan untuk ditanggapi dulu dari Pak Mahmudi Lampung Selatan, Ibu Hasniati. Ya, makasih Bapak sudah memberikan pandangannya. Saya kira memang benar bahwa harus adalah di antara kita yang tidak mementingkan ego. Tapi saya kira mungkin kita sering menjumpai di lingkungan kita, di masjid itu ada beberapa paham keagamaan. Misalnya seperti dikatakan bahwa di situ ada Muhammadiyah, mungkin ada NU. Saya kira mereka kadang-kadang itu ya tergantung barangkali imamnya. Kalau misalnya mereka yang imam itu dari golongan NU, ya ikut dengan apa yang kebiasaan-kebiasaan di norma seperti itu. Jadi tidak ada sekira saling mengkotomi bahwa itu masjid itu adalah milik kami. Ya. Jadi ya betul. Kalau masing-masing sudah memahami, saya kira tidak akan terjadi intoleransi lah seperti itu. Iya. Saya kira kalau urusan seperti itu ya tidak menjadi masalah. Yang justru banyak mungkin terjadi di masyarakat adalah ketika itu apa namanya, kiblat, pengukuran kiblat masjid. Itu yang kadang-kadang menjadi polemik sebenarnya di lingkungan masyarakat kita. Tapi kalau urusan paham keagamaan yang berbeda sampai saat ini saya kira bisa diselesaikan lah. Cukup Ibu? Ya. Ya, cukup ya. Terima kasih. Saya kira karena waktunya sudah semakin malam, tadi saya memberikan waktu 5 menit ya. Sekarang tinggal sekitar 2 menit lagi. Apakah masih ada sesi perfotoan, Bang Nahimata? Silakan ditutup dulu, silakan ditutup. Ya. Sekali lagi gitu on cam dong. silakan diisi dulu untuk link presensinya, jangan lupa ya. Kemudian saya ingin menyimpulkan apa yang kita diskusikan malam ini, diantaranya adalah penyuluh agama Islam sebagai salah satu agent atau agen moderasi dan toleransi dituntut untuk memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai. Kemudian keberadaan aliran dan paham keagamaan adalah sebuah keniscayaan yang tidak mungkin bisa dihindari
Saling menghargai dan menghormati antar sesama merupakan jalan damai untuk mewujudkan kerukunan umat. Baik, karena waktu sudah malam dan sudah mulai ngantuk ya mungkin. Malam bercahaya kunang-kunang, buah sukun, buah pepaya. Yang rajin dan jaya. ARK Jaya Jaya Jaya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ayo, ulangi dulu. ARK Jaya Jaya Jaya. Ya, terima kasih para narasumber. ARK Jaya Jaya. Jaya Jaya. Semangat ARK. Kasih semuanya. ARK Jaya Jaya Jaya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di acara minggu depan, minggu depan di acara debat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk foto yuk. Izin kita untuk bersama. Di sini ada sekitar 5 slide. Saya ambil slide pertama, 1, 2, 3. Yang mau menyalakan kamera silakan. 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Tetap semangat ya, Bib. Walaupun kalah ya. Selamat ya, bos baru ya. Ya, sehat semua. Terima kasih teman-teman. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat semua, sehat. Terima kasih doanya Pak Kasim. Bukan Pak Hersus, Pak Dedi. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum isi absensi, segera isi absensi ya. Siap. Siap. Lumayan buat eviden untuk kinerja. Sip ya. Makasih absensinya. Mungkin malam ini link absennya telat ya Pak. Memang begitu, harus terakhir. Dilihat kesetiaannya sampai jam berapa. Ya betul. Kalau cepat ada absen, cepat juga. Oke. Dari Zoom. Hadir sampai akhir. Izin saya kelas ya. Siap. Siap. Siap.